Kebetulan pagi hari saya itu langsung saya spray 30 mili. Besok sorenya saya tambah 50. Besok malamnya saya tambah 60 mili. Ya, alhamdulillah selesai, tuntas. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Special edition. Ini nanti isinya konten dipastikan daging semua. Posisi hari ini kita sedang ada di farm CTHI atau di rumah beliau presiden dari CTHI, Bapak Insinyur Ahmad Sahuri. Saya sering terbalik ini. Bilangnya Insinyur Sahuri Ahmad. Kebiasaan. Kebiasaan. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Atok. Ini dulunya pemain melon. Sucup. Pemain melon. Sampai sekarang. Dan merambah ke dunia perbawang merahan. Iya. Ini orang-orang pemain melon kalau sudah merambah ke bawang merah itu bahaya. Tapi sangat bahaya. Nanti tanamnya bisa luas ini. Sangat bahaya. Dan masih ditemani sang owner Tajuk Kiye, Mas Hendy Kiye. Hari ini kita akan bareng-bareng membahas tentang gurem. Petani menamakan gurem. Nanti biar dijelaskan oleh Bapak Ahmad Sahuri, gurem itu sebenarnya apa? Terus perbedaan gurem sama hewan lainnya itu seperti apa? Nanti juga akan kita munculkan gambar-gambar atau visualnya, biar petani itu benar-benar jelas, tidak salah kaprah. Dan nanti untuk cara mengatasinya itu seperti apa, dosis yang digunakan berapa, biar dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Bapak Insinyur Ahmad Sahuri. Dan nanti ada sedikit cerita dari Mas Atok untuk menangani live miner atau grandong. Kita mulai dari Bapak Ahmad Sahuri dulu, monggo. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya Mas Bos Gusman untuk waktunya. Di sini katanya saya disuruh sedikit menjelaskan tentang OPT. OPT, organisme pengganggu tanaman. Ya, di sini saya akan bicara tentang OPT bawang merah yang lagi marak ramai dibicarakan, yaitu berupa trip yang mungkin banyak teman-teman menyebut itu gurem. Nah, nanti akan tahu bedanya apa itu trip, apa itu tungau, dan apa itu gurem. Nanti ada visualnya ya, kita akan tunjukkan. Nanti tinggal menyamakan saja hama yang ada di lahan tanaman bawang merah sedulur ya, Bapak Ibu semua itu apa? Apakah gurem, apakah tungau, apakah trip ya, nanti bisa dibedakan kalau sudah tahu yang sebenarnya. Jadi tidak mengira-ira. Begitu juga tentang live miner. Jangan salah persepsi ya. Jadi live miner itu juga berasal dari lalat liromisa, bukan dari ngengat. Ini ada rantai kehidupan. Ya, kalau live miner itu dari lalat liromisa yang bertelur, kemudian menetas menjadi larva. Larva inilah yang disebut dengan live miner. Nah, live miner ini nanti dia memakan jaringan daun yang ada di bagian dalam. Nah, kemudian setelah jaringan itu termakan, dia daunnya itu seperti ada garis-garis putih tak beraturan, seperti peta itu ya. Nah, setelah itu, setelah termakan, maka daun akan layu, akan lunglai, karena tidak ada jaringannya. Jaringan-jaringan yang ada di daun itu termakan. Itu kalau untuk live miner. Nah, live miner ini juga nanti dia menjadi berkepompong, kemudian akan menjadi lagi ngengat. Akan menjadi lalat liromisa lagi. Nah, itu terus berputar. Kalau kita tidak bisa mengantisipasi,
memutus siklusnya, maka itu akan terus ada di lahan kita, khususnya di lahan bawang merah. Begitu juga di lahan tanaman melon. Di sini ada beliau, Mas Atok. Saya kira beliau sudah paham juga kalau leaf miner juga tidak hanya menyerang di bawang merah. Melon, di bawang merah saja, tapi di melon, di tanaman-tanaman horti yang lain itu banyak terserang leaf miner yang dari lalat Liromisa. Nah, di sini akan saya jelaskan, selain lalat Liromisa tadi, leaf miner tadi, yang lagi marak dibicarakan petani adalah gurem, ya, gurem. Nah, saya sudah ambil perbedaan. Di sini ada gambar, ada visualnya nanti. Apa itu gurem, apa itu leaf miner, apa itu gurem, apa itu trip, ya, apa itu trip, dan apa itu tungo. Di sini nanti bisa dibandingkan, mungkin bagian apa itu? Dokumentasi nanti bisa mengupload, ya, meng-share semua. Nah, cuma bagaimana cara antisipasi atau cara pencegahan atau bahkan mungkin memberantas gurem itu sendiri, ya. Kalau dikatakan gurem ini supaya lebih masuk di pemahaman, saya katakan gurem dulu. Cuma nanti bisa dibandingkan antara gurem, trip, dan tungo, ya. Kalau menurut saya yang dikatakan sedulur-sedulur itu gurem, sebenarnya itu trip, ya. Ada trip yang sebenarnya setelah saya amati ada gambar, kemudian saya diagnosa ternyata memang itu trip dan bukan gurem, juga bukan tungo. Khusus untuk yang menyerang tanaman bawang merah saat ini, ya, saat ini banyak di daerah mana, Malang juga ada keserang, Ngantang, ya, Ngantang, Malang, Kediri, dan Pari Kediri. Oke. Paling banyak yang terserang Nganjuk bagian timur dan ada sebagian di Jogja. Oke, sebelum saya menyampaikan kira-kira pemberantasannya pakai apa, ini alternatif ya, karena ada beberapa senyawa kimia sintetis maupun kimia organik itu sebenarnya bisa. Cuma kadang mungkin apa cocok-cocokan di daerah satu cocok dengan ini, daerah lain cocok dengan ini. Nah, nanti sebelum saya jawab itu, mungkin saya ada sedikit pertanyaan. Dari lahan-lahan tanaman bawang merah yang sudah terinfeksi, yang sudah terserang, di manakah yang sudah melakukan tindakan preventif pemberantasan mungkin yang sudah dilakukan dan hasilnya bagaimana? Mungkin Mas Bos Gusmat bisa menjelaskan. Ada itu di daerah Ngantang, Malang. Itu sebelahnya semuanya itu terserang trip dan habis. Terus milik beliau itu saat ini masih utuh. Itu menggunakan Citropin Plus. Menggunakan Citropin Plus. Cuman kendalanya saat ini tanamannya tidak bisa mekar. Oke. Jadi problemnya sudah lain lagi. Tapi sampai saat ini nutrisi itu masih selamat menggunakan Citropin Plus. Dan banyak teman-teman yang menitipkan pertanyaan ke Pak Ahmad Sauri, kinerja dari SPP untuk memberantas yang namanya gurem tadi itu seperti apa? Oke. Langsung mungkin saya jawab. SPP ini ya, SPP. Kenapa disebut SPP? Karena sebenarnya bahannya citronella, phenoil, dan plus. Itu pesnap banyak. Kalau disebutkan satu persatu mungkin tidak akan cukup ya di sini. Di sini bahan-bahannya sebelum saya sampaikan nanti cara kerja SPP. Ini ada Azadirachtin indica. Nah, itu dari neem oil. Nah, ini pesnap ya. Kemudian ada Dioscorea hispida Den. Itu umbi gadung. Nah, di situ juga ada. Kemudian ada lagi tadi apa? Dioscorea hispida, kemudian neem oil, citronella. Nah, ada juga kalau orang Madura disebut brige. Brige itu apa, Mas Atok? Mungkin jenengan tahu? Kalau biduri. Ya, kalau nama nasionalnya itu tanaman biduri. Kalau orang Madura atau orang Probolinggo menyebutnya brige. Nah, itu juga ada di sana. Jadi beberapa bahan tersebut saya ekstraksi
saya ekstraksi dengan cara distilasi, dengan cara difermentasi, dengan cara dimaserasi. Dari ketiga proses ini saya combine. Nah, sehingga jadilah Citropin Plus. Itu citronella, penoil plus, itu Besnard dan lain-lain tadi bahannya. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ini sudah berjalan sebenarnya kalau tidak salah 5 tahunan. Kalau tidak salah 5 tahunan. Dan ini selama ini sudah lumayan, yang menurut saya sudah bisa membantu petani, meringankan petani untuk menyelesaikan masalah di lahan tanaman mereka tentang OPT, penyelesaian OPT, organisme pengganggu tanaman, khususnya hama, ya. Karena OPT ini tidak hanya hama sebenarnya, itu ada penyakit yang nanti bisa disebabkan dari jamur dan bakteri dan juga virus, dan lain-lain. Tapi di sini akan saya kupas tentang OPT yang hama, ya, OPT yang hama, yang notabene memang botolnya saya pegang ini, ya, barangnya saya pegang ini, itu Citropin Plus. Cara penanggulangannya bagaimana untuk khususnya tanaman bawang merah. Jadi karena ini komposisinya adalah bahan-bahan alami, ya, bahan-bahan alami yang tadi saya sebutkan, yang dengan cara didistilasi dan lain-lain, maka kinerjanya pun akan berjalan secara alami, tidak langsung begitu semprot langsung toksik dan mati, membutuhkan waktu. Karena ada namanya antivedan, ya, antivedan itu penolak makan. Kemudian di sini ada juga racun lambung, racun perut, di mana yang saya gunakan adalah akar tuba itu, akar tuba. Di situ ada juga saponin. Saponin itu kalau orang tambak tahu, itu untuk membunuh ikan-ikan yang liar, ikan liar yang ada darahnya seperti mujair dan lain, itu saponin akan membunuh mereka. Tapi udang tidak mati karena udang tidak berdarah. Nah, itu. Jadi ini salah satu bahan yang ada. Nah, cara kerjanya tadi saya sebut bahwa cara kerjanya tidak langsung toksik, langsung membunuh saat itu juga, tapi membutuhkan waktu. Biasanya 1 sampai 2 atau 3 hari maksimal itu hama pasti mati. Pasti mati. Karena cara aplikasinya tidak 3 hari sekali, tapi setiap hari pada saat pemberantasan, ya. Sudah sakit jangan dikasih obat 3 hari sekali. Kalau sudah sakit tanamannya harus kasih obat setiap hari. Dalam hal ini obat tanaman, tapi satu sisi ini adalah racun hama itu sendiri yang mengganggu tanaman sehingga tanaman sakit. Jadi penanggulangannya, pemberantasannya kalau dengan SPP adalah, karena SPP ini sifatnya kontak juga, kontak dan sistemik, tapi lebih cenderung ke sistemiknya, maka lebih baik memang dilakukan 3 hari berturut-turut. Nah, 3 hari berturut-turut. Dan sebagai catatan, jangan sekali-sekali. Nah, kalau bisa ya, lebih efektif ini tunggal. Lebih efektif ini tunggal. Kenapa tunggal? Nah, begini. Karena kinerjanya dia adalah kontak dan sistemik, ya. Kemudian bahan-bahannya adalah dari kimia organik, bukan kimia sintesis. Nah, kalau nanti dicampurkan dengan kimia sintetis, yang sementara kimia sintetis itu sudah pernah dispraykan, dan ternyata dengan penyempraian kimia sintetis itu hama tidak mati, itu berarti hama sudah kebal. Hama sudah imun, hama sudah resisten. Dan jangan sekali-kali kalau kimia sintetis sudah dispraykan dan ternyata hama tidak mati, itu dicampurkan ke SPP. Maka kinerja SPP akan terganggu di situ. Jadi kenapa saya sarankan SPP harus tunggal untuk pemberantasan? Itu alasannya, ya, supaya kinerjanya maksimal. Karena kalau satu sisi istilahnya dicampurkan dengan senyawa yang sudah tidak kredibel, maka itu akan kerecoki. Ya, akan kerecoki. Kayak kita juga, kita mau niat baik, melakukan sesuatu niat baik. Ya. Ada yang orang udah di blacklist sama orang, istilahnya, wah kalau orang ini ikut nanti jadi berantakan. Nah, ternyata orang ini tetap diikutkan, ya jadi berantakan bener, nah, begitu.
Istilahnya gampangnya seperti itu. Jadi kenapa SPP harus tunggal? Sebaiknya itu tadi yang saya jelaskan. Nah, apakah di rolling bisa? Bisa kalau di rolling. Di rolling boleh menggunakan kimia sintetis. Tapi kembali lagi, yang penting jangan dicampurkan langsung. Nah, di rolling boleh. Di rolling boleh dan tidak harus senyawa sintetis yang mahal. Saya tidak nyebutkan mereknya ya. Jadi ya sedulur semua, petani semua saya kira tahu bahwa obat-obat atau racun-racun untuk membunuh hama yang mahal-mahal itu juga sudah paham. Jadi intinya di sini tidak perlu menggunakan senyawa sintetis yang mahal-mahal. Pakailah senyawa sintetis kalau untuk rollingan, gunakan yang jarang dispraykan atau belum pernah dispraykan. Itu justru akan membantu. Ya, membantu mempercepat membunuh hama pengganggu tanaman. Saya kira itu mungkin yang bisa saya garis besarnya saya bisa sampaikan. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan dari Mas Bos Gusman, Bos Hendy dan lain-lain, monggo silakan. Untuk cara nyepraynya yang efektif itu seperti apa dan baiknya itu pagi atau sore, terus berikut dosis pemakaian dari SPP khususnya untuk hama gurem yang dibilang petani hama gurem tadi. Oke. Karena ini bisa bekerja secara sistemik, jadi sebaiknya kalau untuk trip yang sedulur katakan bahwa itu gurem, sebaiknya dispray pagi. Kenapa? Ya, karena gurem atau trip ini yang dimaksud ini adalah menghisap cairan, menghisap nutrisi tanaman, ya nutrisi dan tanaman itu dihisap oleh trip ini. Nah, cairan yang mana? Dua cairan yang berasal dari silem dan dari flum ini semua diserap. Silem itu adalah dari nutrisi dari akar, cairan yang diserap oleh akar. Kemudian flum itu yang dari stomata, dari daun. Semua bertemu di seluruh tubuh tanaman, di batang ya. Dan tersalurkan, termobilisasi ke seluruh jaringan tanaman. Itu yang diserap oleh trip ini. Sehingga hasil efek serangannya adalah jika setelah dihisap, daunnya mengering. Nah, daunnya mengering karena nutrisi tidak ada lagi. Yang harusnya nutrisi ini dipakai untuk pertumbuhan tanaman, tapi nutrisi dihisap sama trip ini, maka tidak ada daya untuk tanaman ini tumbuh dengan baik karena nggak dapat makan. Ya kan? Kita pun kalau umpama nggak makan, apalagi ada parasit seperti ini kan, pasti ya lemah kita kan, lemah dan akhirnya mati. Itu prosesnya. Kalau umpama cara spray, waktu spray ya, kalau waktu spray tidak bisa pagi untuk khusus trip. Bisa juga untuk leaf miner. Karena leaf miner ini juga ada di dalam jaringan daun. Nah, kalau di trip kan di luar cuma dia menghisap cairan ada di dalam daun. Sel-sel yang ada di jaringan daun itu dihisap tadi cairan dan nutrisinya yang di dalam sel itu. Menghisap nutrisi juga. Iya, nutrisi dan cairannya. Berarti untuk cara penanganannya bukan hanya lewat daun. Ya, bisa di spray dengan lewat daun, bisa juga dikocor. Dalam arti kocor ini penyampaian arah ke bawah. Jadi bisa dispray di daunnya, juga diarahkan ke bawah. Biasanya dia ada di sela-sela sela-sela bisa di batang ya, antara batang dan daun, leher daun. Nah, biasanya ada di situ. Kalau di situ tidak kena, nanti akan agak lama proses kematian dari trip ini sendiri. Tapi kalau di spray antara daun dan juga bagian batang bawah, insya Allah akan bisa memberikan solusi yang terbaik. Kalau sudah terserang berarti harus dilakukan 3 hari berturut-turut. Harus 3 hari berturut-turut dengan dosis kalau bisa 50 mili per tangki, 50 sampai 60. Dosis tinggi, tapi hanya 3 hari atau 4 hari. Nah, nanti setelah ada perubahan, pasti terlihat nanti kematian setelah 1 hari 2 hari. Nah, ada perubahan baru durasinya jangan di setiap hari, maksudnya intensitasnya seminggu bisa 2 kali atau bisa 3 kali gitu. Untuk SPP apa juga ada efek overdosis enggak? Kalau
overdosis sebenarnya ada, ya sebenarnya ada kalau di atas 75. Di atas 75 karena begini, bahan-bahan SPP ini adalah citronella. Citronella itu serewangi. Serewangi itu adalah selain dia sebagai repellent, sebagai penolak serangga, dia juga sebagai fungisida. Sebagai fungisida organik, ya, karena dia sifatnya hangat. Makanya biasanya orang-orang yang punya penyakit rematik, punya ya sejenisnya itu yang otot ya, biasanya bisa sauna atau mandi dengan minyak serewangi. Selain juga serewangi ini untuk menolak nyamuk. Nah, itu serangga-serangga itu sebenarnya bisa, termasuk trip sebenarnya. Jadi kalau umpama ingin tidak menyepray secara langsung ke tripnya, sebaiknya dicegah kedatangan trip itu. Pakai apa? Repellent. Nah, ini jangan salah persepsi lagi. Ada atraktan, ada repellent. Kalau atraktan itu sifatnya bahan-bahan yang menarik hama untuk datang. Contohnya minyak cengkeh itu eugenol ya, atau dari metil eugenol. Itu untuk menarik lalat buah jantan. Nah, tapi kalau repellent ini berbeda ya, repellent dengan atraktan. Kalau repellent menolak secara umum dia menolak serangga. Ya, tidak hanya nyamuk sebenarnya. Kalau untuk citronella ini. Jadi citronella ini fungsinya sebagai repellent, bukan atraktan. Kadang teman-teman ini salah. Kebalikan ya. Jadi dianggap sama antara penarik dan penolak. Jadi kalau penarik itu bagaimana supaya menarik datang ya ke lahan, tapi kalau menolak bagaimana supaya hama-hama atau serangga-serangga itu pergi. Nah, ini. Jadi salah satunya kalau citronella itu untuk menolak. Jadi bukan menarik. Berbeda. Siap. Nah, ada lagi? Monggo silakan. Terima kasih. Nanti biarkan Mas Atoknya cerita setelah menggunakan SPP. Oh iya, monggo. Siap. Oke, itu penjelasan secara detail dari Bapak Insinyur Ahmad Sauri yang pada intinya setelah saya tadi mendengar dengan Dwarius, intinya kinerja dari SPP ini merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Yang dimana dikala SPP kita spraykan ke daun dan hama itu makan daun, maka dengan sendirinya hama itu tidak punya nafsu makan. Setelah tidak punya nafsu makan, lama-kelamaan hama itu pasti mati. Intinya seperti itu. Tadi detailnya sudah seperti itu. Saya ambil intinya. Saya yang gampang-gampang saja. Penjelasan bahasa jalanan dengan bahasa pulpen sangat berbeda. Tak gampang no bos. Maksudnya petani ini tak gampang no. Mergo nek repellent seandainya petani ini bingung. Repellent yang dimaksud tadi itu minyak citronella. Untuk penolak. Itu untuk menolak hama. Menolak serangga. Ya, ini selanjutnya Mas Atok ini pemain melon yang saat ini merambah ke dunia bawang merah. Ini pemakai citronella. Monggo cerita apa adanya. Jangan ditambah-tambah Mas. Ojo diapik-apik no. Apa adanya monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Ato Adin, petani bawang baru di wilayah Probolinggo. Ini sedikit cerita pengalaman pemakaian saya pakai produk dari Pak Ahmad Sauri, Citropine Plus ini. Saya aplikasikan pada tanaman bawang merah saya. Pada saat itu umur bawang merah saya itu 18 HST. Saya amati itu ada serangan liromisa yang umumnya dikatakan gerandong. Wilayah barat Pak ya gerandong Pak ya. Ya. Daunnya itu lemes, banyak yang terkulai Pak. Serangannya itu hampir sudah 50% tanaman saya itu. Saya otomatis panik tuh Pak. Saya kalau kebiasaan saya di melon itu biasanya saya pakai kimia Pak. Bamektin saya biasanya. Ternyata
kurang kuat. Sampai umur 21 hari saya ke rumahnya Pak Ahmad Sauri. Tukar pendapat dan mohon masukannya. Ternyata sama beliau itu diarahkan untuk memakai SPP. Ini sesuai arahan beliau itu 3 hari berturut-turut. Pagi hari boleh, waktu itu Pak 30 mili Pak. Sampean milih ya. Dosis pencegahan. Pencegahan 30 mili. Tapi kalau malam boleh di atas 50 mili. Kebetulan pagi hari saya itu langsung saya spray 30 mili. Besok sorenya saya tambah 50. Besok malamnya saya tambah 60 mili. Ya, alhamdulillah selesai, tuntas, betul Pak. Tapi di sela-sela itu saya tambahi produk dari Syngenta Pak. Bahan aktif Siromazin. Merek dagangnya Trigard Pak. Di sela apa dicampur? Tidak dicampur Pak. Sesuai arahan dengan Pak Ahmad Sauri. Di rolling. Itu pun hari keempat Pak. Hari keempat setelah aplikasi. Setelah agak reda serangannya saya tambah lagi dengan Trigard. Alhamdulillah tuntas. Selamat sampai sekarang. Umur bawang merah saya itu 48 HST. Kebetulan beli di Tajuk GY ini Pak. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Itu sedikit pengalaman yang sudah dilakukan oleh Mas Atok. Ini pemain melonnya sudah lama ya Mas? Berapa tahun? Ya kalau Bapak itu tahun 90 Pak. Udah enggak usah dibahas Mas. Udah kelamaan. Kalau saya baru ini. Terlalu senior jadi enggak usah dibahas. Oke, itu sedikit informasi dan penjelasan dari Pak Ahmad Sauri dan cerita dari Mas Atok. Mas Atok ini saya tidak ngubungi. Beliau ini tahu saya membuat story. Alhamdulillah tadi dikasih makan siang sama beliau. Beliau ini tahu saya buat story. Langsung saya gini, Mas Gusman ada di rumah Bapak Sauri. Iya, monggo merapat. Ini saya sudah OTW. Jadi sudah OTW ke sini. Ini benar-benar tidak kita sengaja. Dan terima kasih untuk semuanya, teman-teman. Nanti untuk pemberantasan bisa menggunakan SPP atau bisa menggunakan obat yang lainnya. Tapi cerita tentang SPP itu tadi sudah diceritakan oleh Mas Atok. Dan saya pemakai SPP mulai dari 2018. Mantap. Iya, karena saya yang ada di lapangan. Pas 5 tahun Pak. Iya. Pas 5 tahun. Saya yang ada di lapangan. Dulu pernah pertama kali itu pernah SPP, terus Bapak Sauri Ahmad tanya, ini kurang gini dan ampuh buat kutu-kutuan ampuh waktu itu. Tapi buat ulat dan gradung kurang. Ya, waktu itu sempurnakan lagi, terus akhirnya sudah sempurna, baru kita waktu itu baru kita jual nih. Jadi hampir setengah tahun. Itu saya uji coba di lapangan. Dan sudah bukan ratusan liter. Saya pribadi aja jual sudah lebih dari 3.000 literan. Ada dan ya? Saya ada. Lebih dari itu. Jadi benar-benar SPP ini sudah membantu para petani. Tapi sayangnya Gusman Bojonegoro jarang, promosi itu jarang. Karena saya itu lebih suka kalau yang beli itu yang sudah pernah pakai, enak. Gak ngoyo jualnya. Iya, dia sudah tahu, benar-benar sudah tahu manfaat dari SPP. Akhirnya ketok tular sudah banyak petani yang saat ini sudah memakai SPP. Dan insya Allah untuk tahun depan ini sudah ada registrasinya. Ada. Insya Allah sudah akan ada di toko-toko pertanian. Jadi santai saja. Ini resmi guys. Resmi. Jadi akan ada nomor registrasinya. Nanti di toko-toko pertanian akan ada Citrobin Plus. Oke? Karena habis ini kita oke? Tentang perbedaan gurem sama trip sama tungo supaya nanti ini kalau yang mungkin ini gurem. Ini gurem seperti ini. Bisa disut. Disut. Ini gurem. Oh ya. Dari bawah. Ya. Ini gurem. Kemudian ini gurem. Ini tungo. Tungo, ada kali sana ini. Tungo. Gurem.
Ini tungau. Yang ini tungau. Nah, kemudian yang ini trip. Trip. Yang terjadi saat ini yang ada di tengah. Jadi yang serangan yang sekarang lagi menyerang adalah yang di tengah. Di tengah ada warna hijau ya, Mas ya? Ya, itu. Itu serangan yang saat ini. Kemudian sudah. Ya. Ini live miner atau larva live miner. Ini dari lalat liromisa atau orang menyebut biasa gerandong. Ya, ini yang membuat tanda-tanda seperti peta atau yang saya sering nyebut yang membuat lukisan itu ya ini tadi. Jadi mohon nanti sedulur bisa membedakan antara tungau, tiganya ya. Tungau, gurem, dan trip. Jadi nanti Mas Ucup diunggah ya gambarnya satu persatu, nanti ditulisi ini gurem. Yang jelas, pokoknya yang jelas. Petani itu butuhnya yang jelas. Betul. Jadi ini gurem, ini tungau, ini trip. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Mas Pusato sudah ikut gabung. Terima kasih banyak untuk Bapak Insinyur Ahmad Zahuri. Sedikit cerita saya tambahi aja, ini saya belajar dari beliau itu waktu ada di farm CTHI yang mana dan itu? Di daerah Gading. Gading Probolinggo. PT Sata Harum. PT Sata Harum. Ya. Mas Ucup sudah ikut waktu itu? Kebun mangga 100 hektar di Probolinggo. Kebun mangga 100 hektar. Saya sudah pernah ada di dalamnya. Dan waktu itu kita sudah pernah kopdar. Semoga tahun depan ada kopdar selanjutnya. Insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini. Kalau tidak di Kabupaten Nganjuk, di Kabupaten Bojonegoro. Iya. Siap. Kalau saya di kota manapun siap. Bahkan jangankan di luar kota atau luar Jawa. Kalau Gusman pribadi di luar Indonesia pun siap. Sangat siap kalau untuk CTHI. Dan sampai saat ini saya merasa belum ada 25%-nya ilmu yang saya dapat dari beliau. Jadi masih banyak yang harus kita gali. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk para pendukung Gusman Bojonegoro. Ini yang jenengan mau dijelaskan secara detail tentang gurem. Semoga benar-benar bisa dipahami. Dan jangan lupa Gusman Bojonegoro punya TikTok yang setiap malam pukul 19.30 kita live di TikTok. Yang jelas selain berbagi di situ, kita berbagi giveaway. Yang kemarin kita juga berbagi tangki sprayer. Itu kena orang nganjuk kabeh pokoknya oleh dia. Dan kita di situ sharing-sharing tentang ilmu karena di situ tidak ada sifatnya menggurui atau digurui, enggak. Kita belajar bareng. Intinya satu yang kita tolak, kita menolak debat kusir. Sudah enggak penting orang debat karena yang petani butuhkan saat ini bukan debat. Kalau debat berarti harus di luar konteks itu. Debat ilmu silahkan tapi di luar itu. Karena yang petani butuhkan pendampingan, bukan perdebatan. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.